Bonus Chapter 3. Kai. Wanita dengan tinggi 170 cm itu nampak mendekat ke meja Kaisar. Tapi sebelum Mayu lebih mendekat, Kaisar lebih dulu mengangkat tangannya, menahan langkah Mayu untuk stop di tempatnya. "Ada apa?" Kaisar berujar dingin. Ia mengamati wajah cantik yang dulu membuatnya begitu tergila-gila. Dan seketika ia merasa apa yang Mario katakan adalah benar. Dirinya sangat bodoh pernah mencintai wanita ini. Bahkan mengindahkan peringatan Jupiter yang berkali-kali memintanya menjauh dari Mayu. Sayangnya, setelah tahu busuknya Mayu setelah 3 tahun pernikahan mereka, Kaisar terlalu gengsi untuk meminta maaf ke adiknya. "Aku mau minta maaf, Kai." Kaisar tersenyum sinis. "Setelah kita benar-benar bercerai kamu baru ingat untuk minta maaf. Kemarin-kemarin kemana?" Kaisar sudah sangat muak melihat wajah Mayu yang sok lugu. "Oh, iya. Kemarin kamu terlalu sibuk membuat drama untuk pembelaan diri," sindirnya. "Kamu yang tidak memberiku kesempatan untuk bicara, Kai. Karena aku sudah muak denganmu. Jadi, sekarang apa maumu?" Kaisar tak ingin berlama-lama bicara dengan mantan istrinya itu. Ia takut hilang kendali. "Kayla mau ketemu sama kamu, Kai. Aku bukan ayahnya. Biasakan dia dengan ayah kandungnya. Bukannya kamu bilang dia lebih penyayang dan perhatian. Aku yakin dia pasti akan lebih baik dalam memperlakukan darah dagingnya sendiri," sindirnya. Kaisar benar-benar menahan dirinya kali ini. Sangat sakit mengingat bahwa putri kecilnya yang selama ini sangat ia sayangi, ternyata bukanlah darah dagingnya. Kaisar tidak masalah ketika mendapati Mayu sudah tidak perawan lagi saat malam pertama mereka. Baginya tak masalah. Ia juga bukan laki-laki yang berpikiran kolot. Meski selama hidupnya ia sangat menjaga diri, pun ketika ia mengetahui Kayla bukanlah darah dagingnya. Kaisar yang masih dibutakan oleh cintanya tetap menyayangi Kayla dan berusaha memaafkan kesalahan Mayu. Tapi yang tak bisa Kaisar terima adalah, ternyata selama ini Mayu masih berhubungan dengan ayah biologis Kayla. Disitulah puncak kekecewaan Kaisar. Ia merasa dirinya dibodohi dalam kurun waktu 5 tahun lamanya. Karena ia menjalin hubungan 2 tahun sebelum kemudian menikah selama 3 tahun dengan Mayu. Tapi bagi Kayla, ayahnya cuma kamu, Kai. Mayu memohon. Kaisar sangat sakit mendengarnya. Tapi egonya lebih tinggi. Sudah cukup selama ini ia menjadi manusia bodoh yang terus memaklumi setiap kesalahan Mayu. Kali ini ia benar-benar ingin lepas. Untuk itu, mumpung dia masih kecil, biasakan dia dengan ayah biologisnya. Sekarang kamu sudah bebas. Kalian bisa segera menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Aku mau kembali ke kamu, Kai. Aku dan Rafael cuma kesalahan." Mayu mulai lagi dengan air matanya. Kaisar melengos. Ia meminta Mario untuk membawa Mayu keluar dengan isyarat mata. "Aku sudah tidak ingin berurusan denganmu. Termasuk urusan Kayla, aku juga sudah tidak ingin tahu lagi. Karena aku akan segera punya anak sendiri." "Mario, bawa dia keluar," titahnya kemudian. Ia sudah muak dengan tangis Mayu, yang entah sandiwara atau sungguhan. Ia sudah membuka jalan lebar-lebar untuk mereka bersatu tapi Mayu malah ingin kembali bersamanya. Sungguh ia tidak mengerti dengan apa yang mantan istrinya itu pikirkan. "Apa maksudmu, Kai?" Mayu nampak terkejut dengan pernyataan Kaisar yang menyatakan bahwa pria itu akan memiliki anak sendiri. "Wanita mana yang sudah menggodamu, Kai?" Mayu tak terima Kaisar mencintai wanita lain. Kaisar hanya boleh mencintainya. Seperti selama ini pria itu selalu menerima kesalahannya karena cintanya yang begitu besar pada dirinya.
Kamu mau tahu siapa wanita yang sedang mengandung darah dagingku? Kaisar menatap wajah Sembab Mayu penuh kemenangan. Wanita itu adalah adikmu sendiri. Aku akan segera menikahinya. Hayu. Mayu menggeleng. Tak percaya jika Hayu akan merebut suaminya. Adiknya yang sok polos itu rupanya berbulu domba, tega menusuk kakaknya sendiri dari belakang. Bilangnya sok-sokan tidak mau menikah. Tapi apa ini? Mayu tidak terima. Nenek betah di sini. Di rumah sendiri kok bisa nggak betah tuh, Nduk? Rahmi terkekeh mendengar pertanyaan cucunya itu. Hayu sudah di kampung halaman neneknya. Ia baru saja membuatkan neneknya itu bubur dan kini menyuapi wanita tua itu makan. Ya, biarpun sudah tua tapi neneknya, Rahmi, masih terlihat segar bugar. Bahkan masih kuat mengurus hewan ternak juga kebunnya. Sebenarnya Hayu sudah melarang sang nenek itu bekerja. Ia juga selalu mengirimkan uang bulanan yang jumlahnya sangatlah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi memang neneknya yang tak mau diam dan inginnya selalu bergerak ke sana kemari. Memang nenek gak kesepian. Hayu memang sedari kecil tinggal di kota. Barulah setelah ibunya bercerai, ia pindah ke kampung. Karena rumah mereka sebelumnya ditempati sang ayah dengan selingkuhannya yang kemudian diperistri. Ia punya satu saudara, namanya Mayu. Karena perpisahan itu terjadi saat mereka sudah lewat 17 tahun. Ia dan Mayu dibebaskan memilih untuk ikut dengan siapa. Dan akhirnya Hayu ikut ibunya dan Mayu ikut ayahnya. Kesepian gimana? Tetangga kanan kiri banyak. Nenek terkekeh lagi. Nggak mau ikut Hayu ke kota. Nggak, Nduk. Nanti kambing-kambing nenek gimana? Ya dijual, jawab Hayu enteng. Neneknya ini setiap ia ajak ke kota alasannya selalu kambing-kambingnya siapa nanti yang akan mengurus. Sayang. Masih kecil-kecil itu kambingnya, Yu. Lah. Kalau beranak pinak terus mau sampai tahun jebot juga nggak bakalan bisa ditinggal, Nek. Hayu mendesah berat. Susah sekali merayu neneknya ini. Ya, sudah. Makanya nenek di sini saja. Daripada kamu sibuk ngurusin nenek yang sudah tua ini. Mending kamu pikirin diri kamu sendiri. Umur kamu sudah berapa? Mau sampai kapan kamu melajang begini? Nanti kalau nenek nggak ada, kamu mau keluh kesah sama siapa? Carilah suami, Nduk. Tidak semua laki-laki itu seperti ayah kamu. Masih banyak laki-laki baik di dunia ini. Nenek mulai lagi dengan wejangannya. Buburnya mau lagi, Nek. Seperti biasa Hayu selalu menghindari pembahasan ini. Tuh kan. Mulai lagi kamu. Nenek sudah hafal kelakuan cucunya itu. Ya, sudah. Aku aja yang makan kalau nenek sudah kenyang. Hayu langsung ngacir pergi. Sementara Rahmi hanya bisa geleng-geleng kepala. Siapa yang tak khawatir kalau cucunya yang sudah sedewasa ini masih betah menyendiri atau bahkan mungkin tak memiliki keinginan untuk menikah karena trauma dengan perceraian orang tuanya. Terima kasih, Bu traktirannya kemarin. Jupiter menyalakan nikotinnya sembari duduk di depan Kiara. Sama-sama, Mas. Lain kali pasti saya yang menang. Bu Endang tetap antusias meski sudah seringkali kalah taruhan dengan Jupiter. Kalian taruhan lagi. Kiara tak habis pikir dengan kegabutan dua manusia itu. Setiap ada penghuni baru di kamar paling ujung di lantai 4 selalu saja jadi bahan taruhan. Buat seru-seruan, sahut Jupiter santai. Tapi kalian yakin penghuni kamarnya sudah benar-benar out? Kiara memastikan sekali lagi. Yakinlah. Pagi-pagi aku lihat dia narik koper di tangga. Kamu lihat sendiri. Malamnya dia marah-marah tidak jelas, kan? Padahal aku di kamar lagi ngopi bareng kalian.
Mungkin dia pulang kampung. Gak mungkinlah. Jupiter percaya diri. Hayu bukan satu-satunya orang yang kabur dari kamar itu setelah merasakan sensasi di sana. Anehnya hanya di kamar itu. Ia yang menempati kamar tepat di sebelah. Sama sekali tidak pernah mendapatkan gangguan apapun. Terus itu siapa? Kiara menunjuk ke pintu gerbang yang baru saja membuka. Jupiter dan Bu Endang langsung menatap ke arah yang Kiara tunjuk menggunakan dagunya. Ada wanita mungil yang menarik kopernya. Lah, Bu Endang nampak girang. Rupanya dia tidak jadi kalah. Dari mana, Dek? Tanya wanita itu ramah ketika Hayu menghampirinya. Dari kampung, Bu. Mau micupnya 2, iya. Rasa ayam sama bakso. Hayu yang lagi-lagi belum punya bahan makanan apalagi sayuran. Malam ini memutuskan untuk makan mie lagi. Oh, kirain saya pindah, ceplos Bu Endang yang membuat Hayu bingung. Saya sudah bayar buat 6 bulan di sini. Jawaban Hayu langsung membuat Bu Endang dan Jupiter saling memandang. Gila, 6 bulan. Kenapa memangnya? Hayu yang memang sangat sensitif merasa terganggu dengan ekspresi Bu Endang yang sejak pertama kali selalu membuatnya bertanya-tanya. Ah, enggak, Dek. Cuma heran aja tiba-tiba nggak kelihatan berhari-hari. Bu Endang tersenyum lagi. Tapi senyumnya terlihat aneh di mata Hayu. Iya. Saya jenguk nenek saya yang sakit. Ini uangnya, Bu. Hayu langsung buru-buru pergi. Tak ambil pusing dengan sikap aneh Bu Endang. Terlebih di sana ada Jupiter juga. Hayu masih kesal karena kejahilan Jupiter malam itu. Karena setahu Hayu Jupiterlah yang mengetuk dan menggedor pintu kamarnya. Saat melewati Jupiter pun Hayu langsung melengos tanpa berniat menyapa sama sekali. Padahal Hayu masih mau tersenyum ramah pada Kiara. Astaga! Apa salah dan dosaku, Tuhan? Jupiter melirik kepergian Hayu. Sementara Bu Endang dan Kiara malah cekikikan. Hayu langsung melemparkan tubuhnya yang penat ke kasurnya yang empuk. Sangat nyaman sekali. Tak ia sangka hanya dengan harga sewa semurah itu ia mendapatkan kosan sebagus ini. Ada AC, dapur dan kamar mandi dalam, bahkan ada tambahan TV LED ukuran besar plus sofa untuk menerima tamu yang sangat tua menurutnya. Lelahnya. Hayu menguap lalu memejamkan matanya. Saat matanya menutup itulah tiba-tiba seperti ada hembusan angin yang melewati depan hidungnya dan menghantarkan aroma khas wangi mistik. Hayu masih memejam. Ia abaikan aroma itu. Seiring ia acuh menghilanglah aroma itu. Kata neneknya kalau mencium bau-bau seperti itu. Cukuplah kita diam dan tak perlu menyuarakan rasa penasaran kita. Itulah yang kemudian Hayu lakukan. Barulah kemudian ia membuka matanya dan bangun. Perutnya terasa keroncongan. Di luar terdengar suara gerimis merintik. Sangat cocok sekali makan mie rebus di cuaca seperti ini. Hayu memilih mandi lebih dulu sebelum makan malam. Sehabis perjalanan jauh badannya terasa lengket dan butuh penyegaran. Selesai mandi ia mulai sibuk merebus mie cupnya, tak lupa ia tambah telur supaya semakin menambah selera makannya. Akhirnya, saatnya makan. Hayu sudah tak sabar menyantap makan malamnya yang ala kadarnya itu. Tapi baru ia hendak menyantap satu suap kuah gurih itu. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Jangan bilang orang iseng seperti kemarin. Belum-belum Hayu sudah suzon duluan. Tapi akhirnya ia berdiri juga dari duduknya untuk membukakan itu. Kerik. Pintu membuka. Tapi seperti kemarin tak ada siapapun di depan pintunya. Hayu sempat melirik pintu kamar Jupiter. Tapi pintu itu menutup. Siapa sih? Hayu mulai kesal lagi. Sudah perut keroncongan, ada saja yang usil mengganggu. Ia menutup pintu kembali.
Tapi Hayu berhenti di sana lama. Menunggu, siapa tahu orang iseng itu berulah lagi. Namun ia tunggu-tunggu, sampai 5 menit berlalu. Situasi aman-aman saja. Hayu memutuskan untuk makan lagi. Takut mie-nya semakin melar dan tak enak lagi dimakan. Tapi lagi-lagi baru juga ia duduk manis di meja makan. Suara ketukan itu terdengar kembali. Hayu sudah dongkol bukan main saat itu. Ia langsung setengah berlari ke depan dan siap dengan omelannya. Namun lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Tapi kali ini ada tetangga sebelahnya yang berdiri di depan pintu. "Kamu lagi?" Hayu sudah gondok sekali. "Apa?" Jupiter baru naik dan sudah mendapat tatapan horor dari Hayu. "Apa sebenarnya maumu?" Hayu menghampiri Jupiter dengan marah. Ia yang lapar rasanya ingin sekali makan orang saat itu juga. "Maksudnya?" Jupiter terang bingung. "Harusnya aku yang tanya sama kamu. Apa maksud kamu ketuk-ketuk pintu kamarku terus?" cecar Hayu. "Aku." Jupiter kini paham apa yang terjadi. "Aku baru naik ke atas. Bagaimana aku mengetuk pintu kamarmu?" "Hah? Maling mana ada yang mau mengaku?" sinis Hayu yang sudah kepalang dongkol. Terlebih berurusan dengan laki-laki, selalu berhasil membuatnya mudah tersulut emosi. "Kamu mau apa sebenarnya? Kalau tertarik denganku, kamu ingin nomorku?" cecar Hayu. "Sayangnya aku tidak tertarik denganmu atau laki-laki manapun di dunia ini. Jadi, berhenti bersikap konyol." Jupiter terang melongo. Terlebih Hayu juga langsung pergi begitu saja dan membanting pintu kamarnya kencang. Jupiter sampai kaget dibuatnya. Wah, apa dia lesbai? Tiba-tiba pikiran konyol itu datang begitu saja di kepala Jupiter. Mengingat selama ini tidak ada satu wanita pun yang bersikap demikian padanya. Malah yang ada banyak wanita yang cari muka padanya. Meski ia sudah berusaha untuk lepas dari pengaruh orang tuanya. Kadung kesal, Hayu sudah tak bisa menikmati makan malamnya. Tapi karena ajaran ibunya yang tidak membolehkannya buang-buang makanan. Akhirnya makanan itu tetap berakhir di perutnya. Saat ia mencuci mangkuk bekas makannya, aroma mistik itu tiba-tiba tercium lagi di indera penciumannya. Hayu tetap melanjutkan mencuci piring. Berusaha untuk tidak ambil peduli. Setelahnya ia merebahkan tubuhnya di kasur empuk itu. Wangi itu sudah hilang, tapi tiba-tiba tirai hordennya bergeser sendiri. Tak mungkin angin yang keluar dari AC mampu membuat tirai itu bergeser sendiri. Hayu mulai merasa ada yang tidak beres. Ia hanya melirik sekilas ke tirai tapi tidak melakukan apapun. Ia masih terdiam sembari mengganti channel TV berusaha untuk acuh. Hingga kemudian terdengar suara pintu diketuk kembali untuk ketiga kalinya malam ini. Hayu menatap ke arah pintu. Perasaannya sudah tak enak tapi rasa penasaran lebih mendominasi. Akhirnya ia berjalan ke arah depan untuk membukakan pintu. Dan seperti biasa tak ada siapa-siapa di sana. Lorong juga sudah sepi. Ada yang jahil rupanya. Hayu menggumam pelan sembari menutup pintu. "Woi, aku capek. Jangan usil bisa, kan?" seru Hayu sembari melemparkan tubuhnya ke atas kasur. Ia lalu terfikirkan tetangga sebelah kosannya yang telah ia tuduh. Dan sepertinya ia mulai menyadari bahwa ia salah paham pada pria itu. "Sepertinya besok aku harus minta maaf," gumamnya sembari menarik selimut. Setelah itu tak ada gangguan lagi. Tirai yang tadi bergeser pun kini sudah kembali ke posisi semula. Padahal Hayu sama sekali belum memperbaikinya. Terserah kalianlah. Hayu benar-benar tertidur setelah itu. Dengan tenang dan tanpa gangguan sampai subuh menyapa.